إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuaca saat ini adalah kondisi yang merupakan perhebatan doa. Sebab satu dari kondisi doa mustajabah adalah ad-du'a tahtal matar. Doa di bawah curahan hujan. Karena itulah datangnya hujan disambut dengan doa. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai curahan yang bermanfaat. Hujan diiringi dengan beragam doa kita. Mantapkan, yakinkan bahwa seiring dengan turunnya hujan, Allah Subhanahu wa taala akan menerima banyaknya permohonan. Karena hujan adalah nikmat yang sangat besar, rahmat yang teramat luas, keutamaan yang sangat agung, yang di dalamnya doa-doa terkabulkan. Makanya syukuri dan sandarkan kesyukuran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kita dihujani ini semata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, semata karena keutamaannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di kesempatan ini akan melanjutkan kajian membahas lanjutan doa yang sangat kita perlukan dalam kehidupan, yaitu doa meminta perlindungan melalui Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq telah kita bahas, singkat, maknanya jelas. Yang penting adalah pengamalannya. Semakin kuat kita mengamalkannya, maka semakin perlu kita terhadap Qul a'udzu birabbil falaq. Semakin perlu kita kepadanya, maka kita akan semakin mencintainya. Cinta terhadap surah-surah Al-Quran akan memasukkan hamba ke dalam surga. Sudah lewat kita sampaikan bahwa Nabi SAW ketika turun dua surah permintaan perlindungan ini, maka beliau meninggalkan permintaan perlindungan yang lain. Fokus terhadap dua ini. Sebab dua ini melingkup seluruhnya. Kalau Qul a'udzu birabbil falaq, jelas, dominan, melingkup perlindungan dari bahaya dari luar.
Adapun qul a'udzu birabbin nas, maka di sini bahayanya lebih besar. Sebab dia langsung bahaya yang membisikkan, menyerang hati, dada manusia. Kita lihat surah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul, bacalah. A'udzu, saya meminta perlindungan, penjagaan. Bi rabbin nas, kepada Rabb, pencipta, yang mengatur, yang memperbaiki, mendidik manusia. Malikin nas, penguasa manusia. Ilahin nas, sembahan yang diibadahi oleh manusia. Min syarril waswas, dari bahaya al-waswas, yang sangat pandai, sangat mahir dalam membisikkan, dalam menipu. Al-khannas, lagi sangat pandai bersembunyi. Begitu terhantam, pasti datang lagi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan di dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Nampak jelas perbedaan surah ini dengan surah sebelumnya. Kalau pada Qul a'udzu birabbil falaq, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul melalui satu namanya, Rabbil Falaq. Maka di sini langsung dengan 3 nama. Langsung dengan 3 nama. Semakin banyaknya nama yang dipakai dalam meminta perlindungan, menunjukkan semakin besarnya bahaya. Padahal pada Qul a'udzu birabbil falaq, bahaya-bahayanya sudah melingkup seluruh bahaya yang nampak saat ini. Tetapi subhanallah, bahaya yang disebutkan dalam Qul a'udzu birabbin nas itu lebih dahsyat lagi, lebih mengerikan lagi, lebih mematikan lagi. Bahaya yang disebutkan dalam Qul a'udzu birabbil falaq, membuat badan sakit. Pencuri misalnya, kehilangan barang, mungkin sampai memukul, binatang-binatang buas, binatang-binatang berpisah, bahkan sihir, orang-orang hasad dan semisalnya. Itu bahaya menimpa, tapi boleh jadi sakit yang kita dapat justru jadi penggugur dosa. Tapi kalau bahaya yang disebutkan dalam An-Nas, itu bahaya seutuh bahaya. Bahaya yang betul-betul bencana. Sebab dia merusak agama, mendatangkan dosa, bahkan bisa menyebabkan kafir. Merusak keduniaan, memastikan kehancuran di alam barzah, dan tidak bisa dibayangkan kehancuran, kengerian, penderitaan, siksaan di akhirat. Akibat bisikan al-khannas ini, al-waswas al-khannas ini. Karena itu, kalau kita perlu terhadap Qul a'udzu birabbil falaq,
maka kita lebih perlu lagi terhadap qul a'udzu bi rabbin nas ini. Lihat, qul, Allah perintahkan, baca ya Muhammad. Kalau Nabi SAW saja diperintah, maka apalagi kita? Kalau Nabi SAW saja perlu, maka apalagi kita? Dan ketika Nabi sampaikan kepada kita wahyu ini, Nabi bilang apa? Ayo, Nabi bilang apa? Nabi juga bilang, sebagaimana turun wahyu itu. Sebagaimana wahyu yang turun. Qul a'udzu birabbil falaq. Nabi ketika menyampaikan, tidak langsung mengatakan, a'udzu birabbil falaq saja. Tapi beliau katakan juga, Qul, bacalah, a'udzu birabbil falaq. Kenapa? Sebab Nabi hanyalah penyampai. Ya, namanya Nabi. Nabi itu hanya memberitakan. Rasul itu hanyalah menyampaikan risalah. Artinya, Al-Quran itu bukan datang dari Nabi SAW, tapi Nabi hanya mendapatkan wahyu dan menyampaikan apa yang diturunkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul menunjukkan pula bahawa doa ini, bacaan ini, perlindungan ini, permintaan ini bukan sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang harus dinampakkan, yang menjadi prinsip kita. Sebagaimana qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun dan seterusnya. Itu prinsip yang harus dinyatakan. Bahawa kita hamba Allah, orang yang meminta perlindungan kepada Allah, bahawa kita lemah, perlu perlindungan dan penjagaannya, bahawa syaitan dengan segala perdayaannya adalah musuh kita. Kita benci, kita harus berlindung darinya. Qul a'udzu birabbil falaq juga menjelaskan kepada kita bahawa kalamnya Allah Subhanahu wa taala itu beragam. Di antara bentuknya adalah bentuk perintah. Qul. Surah Qul a'udzu birabbil falaq kembali menjelaskan kepada kita bahawa dalam beristi'adzah sangat memerlukan tiga hal. Sangat memerlukan tiga hal. Ayo. Mengetahui bahaya. Mengetahui bahaya. Orang yang tahu bahaya, semakin tahu bahaya, mengerikannya bahaya, itu akan semakin menguatkan hamba untuk meminta perlindungan. Yang kedua, orang tahu dirinya bahawa lemah, terancam, tidak bisa menghadapi bahaya. Itu semakin mengharuskan dia untuk meminta perlindungan. Dan betul-betul terwujud permintaan perlindungan itu saat dua ilmu ini menyatu, bahawa yang bisa melindungi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sanalah permintaan perlindungan akan benar, akan tulus, akan ikhlas, akan murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada selainnya. Jelas sekali sebagaimana di pembahasan sebelumnya bahawa beristi'adzah adalah ibadah, dan semua ibadah harus di atas prinsip asyhadu an la ilaha illallah, harus hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selainnya. Harus di atas prinsip iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, tidak kepada selainnya. Karena itulah isti'adzah yang merupakan ibadah besar ini harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada selainnya. Dari bahaya apapun juga, termasuk bahaya yang membisikkan, yang membuat kita gelisah, yang membuat kita khawatir, yang memasukkan syubhat, yang memasukkan syahwat, yang memasukkan kebimbangan, yang membuat kita takut, yang membuat kita ragu, yang membuat kita melemah, yang membuat kita lesu,
yang membuat kita sedih, yang membuat kita khawatir, harus minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meminta perlindungan kepada Allah, penjagaan kepadanya, itu ibadah besar. Berpahala-pahala besar. Belum hasilnya. Belum hasilnya. Apalagi kalau kita baca ini. Sebab ini bukan sekedar doa perlindungan. Dia Quran. Setiap hurufnya 10 hasanah. Setiap katanya adalah makna. Setiap kalimatnya ilmu-ilmu yang paling berharga, paling mulia. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Qul a'udzu, saya meminta perlindungan. Ada juga yang baca, ini qiraah jumhur. Qul a'udzu, Hamzah dibaca. Ada juga qiraah Hamzah tidak terbaca, lamnya di fathah. Qul a'udzu. Qul a'udzu. Tapi pakai yang umum dipakai. Qul saya. A'udzu, saya meminta perlindungan. Ini jelas sekali menunjukkan kita tahu diri kita lemah. Kita tahu terancam, ada bahaya. Dan kita yakin hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melindungi. Kita pun minta perlindungan. Qul a'udzu birabbin nas. Kepada Robnya manusia. Rob yang mencipta, yang mendidik, yang memberi, yang menjaga, yang melindungi, yang mengawasi, yang mengatur manusia. Malikin nas. Langsung disusul dengan sifat yang kedua, Malikin nas, penguasa manusia. Ini na'at. Bisa juga ataf bayan. Bisa juga di-i'rab dengan badal. Cukup cermati, tidak ada kata waw di sini. Saya meminta perlindungan bi rabbin nas, dan tidak ada dan di situ. Langsung disatukan tiga sifat ini. Bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Digabungkan seluruh ma'rifat ini untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb, Al-Malik, Al-Ilah. Untuk apa? Untuk bahaya besar. Min syarri, ini bahayanya. Dari bahaya al-waswas. Dari bahaya al-waswas, 1. Terus al-khannas, 2. Terus alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Terus minal jinnati wan nas. Lihat, Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahaya. Bahaya datang dari sesuatu yang memiliki 4 sifat ini. 4 perkara besar. 1, dia adalah al-waswas. Al-waswas. Ini waswas. Bermakna muwaswis, yang membisikkan. Hanya al-waswas itu bermakna membisikkan
tetapi dalam sifat yang sangat mendalam, yang sangat betul-betul hebat dalam membisikkan. Dia bukan sekedar isim fa'il, tapi dia bentuk fa'il yang maknanya mubalaghah, betul dalam membisikkan. Jadi minsyar dari bahaya, al-waswas, yang sangat-sangat mengerikan dalam membisikkan, yang sangat-sangat pandai dalam waswasah. Hai ikhwah, ini Allah yang beritakan. Inilah syaitan. Kalau qul a'udzu billahi minasyaitan. Kata syaitan yang disebutkan, minasyaitan rajim. Dua sifat, syaitan dan rajim. Kalau ini sifatnya syaitan yang disebutkan, al-waswas, yang sangat pandai, sangat mahir membisikkan. Coba lihat Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ayo, terkelabui. Padahal Allah sudah bilang, musuhmu itu, hati-hati itu. Ayo. Terus bagaimana lagi kita, anaknya, cucunya? Siapa yang bisa selamat ini? Dari al-waswas ini. Sangat pandai dalam membisikkan. Mahir betul dalam membisikkan. Apa yang mau dibisikkan? Beragam ilmunya. Bagaimana cara membisikkannya? Sangat mahir. Kapan dibisikkan? Sangat pandai. Orang berilmu, orang bodoh. Orang kaya, orang miskin. Berkuasa atau tidak. Hakim atau yang terhukum. Yang menangkap atau yang ditangkap. Yang memberi atau yang diberi. Lelaki, wanita. Tua, muda. Anak-anak. Bahagia, sedih. Di masjid, di luar masjid. Sementara solat atau tidak solat. Dia punya cara membisikkan. Tidak ada seorang pun. Ini al-waswas ini. Ini ilmu. Ayo jangan merasa aman. Bahaya betul ini. Dan bersyukur kita Allah Subhanahu wa taala turunkan surah penjagaan ini. Bagaimanapun mahirnya dia membisikkan, mengelabui, menipu, maka yakin doa yang Allah turunkan pasti betul-betul bisa melindungi. Hanya kita betul-betul gunakan tidak. Kita betul mau berlindung tidak. Dari bahaya al-waswas. Kemudian sifatkan, coba cermati, al-waswas pakai alif lam. Alif lam kalau masuk pada kata sifat atau kata jins, itu maknanya luas sekali. Jadi al-waswas yang betul-betul ahli dalam, luas dalam membisikkan, memberi waswasah. Bisa dalam bentuk syubhat, bisa dalam bentuk ajakan syahwat, bisa dalam bentuk hal-hal yang membuat kita lalai akan akhirat, bisa dalam bentuk hal-hal yang membuat kita terlena dalam kehidupan dunia. Bisa waswasnya supaya kita kafir, keluar dari agama. Bisa hanya supaya kita terjatuh ke dalam bid'ah. Bisa agar supaya kita terjatuh ke dalam dosa. Bahkan waswasnya terjatuh ke dalam dosa kecil. Bahkan terjatuh ke dalam hal-hal yang makruh. Bahkan terjatuh ke dalam perkara-perkara yang mubah. Bahkan ada waswasnya kita terjatuh ke dalam perkara yang sunnah. Supaya apa? Kita tinggalkan yang sunnahnya, yang pahalanya lebih besar. Sampai seperti itu. Alhamdulillah kita tertuntun akan melaksanakan sunnah. Insya Allah pasti sudah melaksanakan sunnah. Syaitan tetap bisikkan. Supaya apa? Sunnah yang kita lakukan, itu sunnah yang lebih sedikit pahalanya.
Dia tidak akan tinggal. Bahkan kalaupun kita dapatkan lakukan sunnah yang paling hebat, maka apa? Dia akan was-was, beri dorongan. Dorongan apa? Dorongan supaya kita sangat bersemangat. Bersemangat. Kalau orang sudah terlalu bersemangat, bisa dilewati. Sehingga lewat batas. Lewat batas, ya keluar. Man ahdatha fi amrina hadha, ma laysa minhu fa uraddun. Tertolak lagi. Ada was-was di awal, ada was-was di pertengahan, bahkan ada was-was di akhir. Capek-capeknya kita lakukan, alhamdulillah selesai. Kita kena was-wasnya. Akhirnya muncul apa? Ujub, takabur. Cerita-cerita, sudah habis. Gugur dosanya, gugur pahalanya. Perlu betul kita berlindung dari al-waswas. Sebelum kita lebih jauh memahami perkara ini, maka pahami satu kaidah agama. Semua perintah, seluruh larangan, apapun pujian, apapun celaan, maka untuk memahaminya, pahami asal dari perintah itu. Asal dari larangan itu, asal dari pujian itu, asal dari celaan itu. Itu apa? Dengan apa? Mengilmui perkara itu. Maksudnya begini. Kalau kita diperintah melakukan sesuatu, maka yang harus dipahami, kita diperintah untuk memahami sesuatu itu. Kalau kita dilarang untuk melakukan sesuatu, maka itu artinya kita diwajibkan untuk memahami larangan itu supaya kita tahu apa yang kita tinggalkan itu, apa yang harus kita tinggalkan. Demikian pula ketika Allah memuji sesuatu, maka itu artinya kita diperintah untuk memahami sesuatu itu supaya kita tahu apa yang terpuji itu. Kalau Allah mencela sesuatu, orangkah, perbuatan, itu artinya kita disuruh mempelajari apa yang tercela itu. Sekarang, qul a'udzu birabbil falaq. Perintah untuk beristiadah. Berarti kita disuruh apa? Untuk memahami apa itu istiadah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kita disuruh untuk memahami makna Rabb, makna Al-Malik, makna Al-Ilah. Kita perlu memahami apa makna An-Nas, siapa An-Nas. Lebih lagi, kita disuruh minta perlindungan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas. Dari bahaya al-waswas. Kalau kita betul-betul mau berlindung dari bahayanya al-waswas, maka itu artinya harus kita pelajari apa waswasnya itu. Harus kita tahu. Dari sinilah, lihat agama turun, ayat demi ayat turun untuk memahamkan kita. Apa bahaya itu? Ada waswasnya supaya kita tinggalkan kewajiban, kebaikan. Ada waswasnya supaya kita lakukan kejahatan, dosa. Harus kita tahu itu. Kalau tidak, maka apa? Kurang besar pengaruh dari doa ini. Kita akan terjatuh ke dalam apa? Ke dalam golongan yang meminta perlindungan sementara tidak tahu apa bahaya yang dia harus berlindung darinya. Lagi pula dari awal, itu apa? Ayo, dari awal apa? Kekuatan isti'adah, kalau orang tahu apa? Tahu al-waswas, tahu bahaya itu, tahu waswas itu apa? Jangan merasa aman. Bisikan-bisikan sangat banyak, perdayaan-perdayaan sangat banyak. Dan dia syaitan adalah al-waswas yang sangat mahir, sangat hebat, sangat luar biasa dalam membisikkan. Jangan merasa aman. Ibnul Qayyim al-Jauziyah,
Iya. Ibnul Jauzi rahimahullahu taala punya kitab Talbis Iblis. Talbis, tipuan, perdayaan iblis. Oh, disebut kalau ulama begini caranya ditipu. Ahli ibadah, kurang ilmu, semangat beribadah, begini caranya ditipu. Penguasa begini caranya ditipu. Menteri-menterinya begini caranya ditipu. Yang dibawa rakyatnya seperti ini. Perempuan, dia jelaskan. Kitab-kitab para ulama, sumber utamanya Al-Quran dan Sunnah. Di situ ilmu akan bahaya, waswasnya syaitan. Terus, dia tidak hanya sekedar al-waswas, dia juga al-khannas. Ini yang kedua. Dia al-khannas. Al-khannas, sighah mubalaghah, berlebihan dalam khanas. Isim fa'ilnya khanis. 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 Kalau khannas, yang betul-betul dahsyat dalam khanas. Apa itu? Khanis, khannas. Yang sangat pandai bersembunyi. Sangat pandai bersembunyi. Sudah serangannya sangat mengerikan. Terus yang menyerang pandai bersembunyi. Makna yang kedua khannas, yang sangat pandai mundur, datang lagi. Mundur, datang lagi. Mundur, datang lagi. Itu khannas. Datang bisikan syaitan, kita minta perlindungan kepada Allah, lari. Syaitan itu, lihat syaitan menghadapi bacaan Al-Quran, dia tidak bertahan. Ayo, habis-habisan kita, siapa yang lebih kuat? Tidak ada itu, prinsipnya syaitan seperti itu. Dia tahu tidak akan bisa hadapi, bacaan Quran, lari. Hilang, datang lagi. Kita baca doa, lari. Datang lagi. Terdengar azan, tidur. Terdengar azan, ambil lagi. Selesai azan, tidur lagi. Qomat, langsung bangun. Kalau langsung bangun dan seterusnya, berarti berhasil. Tapi ada yang sudah qomat, bangun, tertidur lagi. Selesai azan baru, ini orang dikencingi syaitan. Kalau kencingnya syaitan, kalau kencingnya sesama antum saja, itu ngapa mintu paruna. Kalau kencingnya syaitan, busuk, menjijikkan, najisnya betul-betul, sampai merusak hati. Dikencingi syaitan. Dia al-khannas. Lihat bagaimana nih, mengerikannya nih. Ini memahamkan kepada kita jamaah, bahaya waswasa dan terus menerusnya itu waswasa. Tidak ada habisnya. Jadi jangan pernah bertanya, bagaimana ya supaya kita tidak dirayu, tidak dibisik-bisikkan syaitan. Itu pertanyaan goblok. Pertanyaan yang benar adalah bagaimana menghadapinya. Sebab mustahil untuk tidak mendapatkan bisikan. Dia khannas. Sangat terus akan datang. Tersembunyi, mundur, datang lagi. Tersembunyi, mundur, datang lagi. Tersembunyi, mundur, datang lagi. Selanjutnya, lebih mengerikan lagi. Alladhi yuwaswisu. Dia itu yuwaswis. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari apa? Dia bisikkan, sebentar dia bisikkan lagi, sebentar dia bisikkan lagi, sebentar dia bisikkan lagi. Berulang terus. Alladhi yuwaswis. Yang terus membisikkan.
fi sudurin nas, di dalam dada manusia. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah. Syaitan tidak langsung di mana? Dalam hati manusia. Tidak langsung dalam hati. Syaitan itu apa? Tempatnya sudur, dada. Di dalam dada ada hati. Syaitan hanya dikasih di sudur. Kitanya lah yang buka sehingga syaitan masuk ke dalam hati. Kita yang kurang pertahanannya, kita yang kurang penjagaannya sehingga syaitan masuk ke dalam hati. Kalau sudah masuk ke dalam hati, apalagi kalau sampai menguasai hati, maka tidak ada lagi makna keberadaannya sebagai manusia. Kalau sudah syaitan yang berkuasa di hati. Alhamdulillah hanya dalam dada. Tapi ingat, itu sudah sangat mengerikan. Kalau dalam dada apa? Dia bisa mengintai hati. Bisa mencari celah di dalam hati. Karena itulah apa? Sudur, dada itu harus diterangi. Sudur, iya, itu harus dibentengi. Agar supaya apa? Syaitan begitu masuk terlihat sebab terang. Ada benteng yang menghalanginya. Itulah Al-Quran. Disitulah doa-doa perlindungan. Disitulah doa-doa penjagaan. Terus hati yang mau diserang itu harus terus disirami ilmu. Ditumbuhkan, diperhebat, dikuatkan, diterangi, dan seterusnya. Sebab ada saja caranya dia bisa masuk. Menyerang hati dari sisi ini. Menyerang hati dari sisi ini. Lihat, kalau hati sudah terserang, apa yang terjadi? Sedih, khawatir, gelisah, bimbang, ragu. Masuk lebih parah lagi. Sampai apa? Sampai sesuatu yang jelas-jelas halal, dia pahami haram. Sesuatu yang jelas-jelas haram, dia menganggapnya sebagai sesuatu yang halal. Syirik dia anggap tauhid. Tauhid dia anggap kesyirikan. Kekafiran dia anggap keimanan. Keimanan, wah sudah kalau sudah dikuasai hatinya. Kalau seperti ini jamaah, kehancuran. Lebih parah lagi jamaah. Syaitan alladhi yuwaswisu fi sudurin nas ini minal jinnati wan nas. Inilah musuh kita. Ada dari kalangan jin manusia, ada juga dari kalangan jin. Dari kalangan jin, dari kalangan manusia. Sekarang saya tanya, jin dan manusia, kalau ada yang tahu bagaimana jin dan manusia dicipta, bagaimana jin dan manusia dikasih makan, bagaimana jin dan manusia dilindungi, bagaimana jin dan manusia bisa hidup, bisa berkembang, bagaimana jin dan manusia hidup matinya semuanya. Kalau ada yang seperti itu, maka pasti dia yang paling hebat dalam melindungi, paling tahu. Ya tidak? Itu maknanya Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Rabb, an-nas di situ jin dan manusia. Kata an-nas dalam bahasa Arab itu al-ins wal jin. An-nas itu adalah al-ins wal jin. Dan Rabbnya an-nas, Rabbnya jin dan manusia, yang mencipta jin dan manusia, yang mengatur jin dan manusia, yang menguasai jin dan manusia, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia juga Malik, penguasanya. Kadang ada Rabb, seperti Rabbud Dar, pemilik rumah, yang mengatur rumah, yang membersihkan rumah, yang menjaga rumah. Tapi belum tentu dia pemilik, penguasanya. Kalau Allah pemilik seluruhnya, mengatur seluruhnya, dia juga yang menguasainya. Malikin nas. Tapi ingat, tidak semua yang menguasai itu ilah, disembah, dibesarkan, dimuliakan, paling dicintai, paling diharapkan, paling ditakuti, paling diagungkan. Allah Subhanahu wa ta'ala, dia Rabb, dia Al-Malik, dia Al-Ilah. Ilahnya manusia. Langsung disebutkan kata an-nas. Sebab itu apa? Berhubungan langsung dengan perlindungan kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbnya alam semesta, penguasanya alam semesta, disembah oleh seluruhnya. Tapi Allah khususkan di sini dengan an-nas sebab berhubungan dengan apa? Supaya semakin mantapnya, yakinnya kita, kuatnya kita minta perlindungan, penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang meminta adalah an-nas. Yang membahayakan, yang mencelakai juga an-nas. Iya. Siapa yang dicelakai?
An-nas. Siapa yang dicelakai? An-nas. Kalangan manusia yang baik, kalangan jin yang baik. Siapa yang mencelakai? Yang merusak, yang membisikkan? An-nas juga. Dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Siapa Robnya? Siapa yang mencipta semuanya? Siapa yang mengatur semuanya? Siapa yang mendidik semuanya? Siapa yang memberi semuanya? Siapa yang mengatur semuanya? Siapa yang memilikinya? Siapa yang menguasainya? Siapa yang menjadi sembahannya? Yang ibadah hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga minta perlindungan harus hanya kepadanya. Jadi cocok sekali, ketemu sekali. Jadi dahsyatnya ini doa ketika kita semakin memahami bahwa kita betul-betul lemah dan bahaya sangat besar, dan kita sangat yakin hanya Allah yang bisa melindungi. Akan semakin hebat perlindungan kalau kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb, sebagai Al-Malik, sebagai Al-Ilah, demikian pula sebagai dengan seluruh nama dan sifatnya. Ini jamaah, doa harus terus diulangi. Sebab doa ini di dalamnya terdapat ilmu. Semakin kita minta, semakin akan terbuka ilmu. Minta lagi, pahami lagi, akan terbuka lagi ilmu. Terbuka lagi ilmu. Jadi membaca doa ini adalah berilmu, berkeyakinan, beramal. Dan sekaligus apa? Dia merupakan upaya besar kita untuk menjadi sahabat Al-Quran. Al-ikhwa wal akhwat rahimakumullah. Semoga bermanfaat. Tinggal jadi PR. PR-nya adalah bagaimana terus membaca ini. Minimal baca zikir pagi, zikir sore, habis sholat, mau tidur. Saat-saat kita perlu perlindungan, mimpi buruk, melihat hal-hal yang membahayakan, mengerikan, ada penampakan, ada jin dan seterusnya, ada yang membuat kita takut, khawatir, perbanyak. Lebih dari itu, apapun keadaan kita, baca doa ini, baca doa ini. Sebab apa? Bahaya terus datang. Bahaya terus mengintai. Bahaya terus membisikkan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menuntun kita untuk terus berada di atas jalannya, kokoh di atas agamanya, dan terus demikian sampai malakul maut datang menjemput kita. Amin ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.